dengan kami sita molotov yang modifikasi. Lihat ini ciri-ciri khasnya. Kemudian ini molotov ya. Ini molotov yang bukan modifikasi biasa. Ini petasan yang menyerang saya juga waktu itu. Sesuai dengan apa yang kita tunjukkan tadi di depan, mereka melakukan perbuatan anarkis. Mereka melakukan perbuatan anarkis, bukan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pembakaran dilakukan, pengerusakan gedung DPR, kendaraan polisi itu juga dilakukan, pelemparan batu, benda-benda keras itu terus dilakukan, petasan, bom molotov sampai menjelang pemilihan. Atas peristiwa tersebut dengan kewenangan yang ada, Polda Jabar melakukan penegakan hukum sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Menhan, Panglima TNI, semua kita melakukan tindakan tegas terhadap pelaku anarkis. Ada beberapa TKP di Bandung ini. Yang pertama lah tentunya kita lihat gedung DPRD Jawa Barat, kemudian kantor gubernur ya, sisi kanannya di dekat pos polisi itu pun habis terbakar. Beberapa kendaraan polisi juga terbakar. Ini gedung DPRD bisa dilihat, itu kendaraan baik masyarakat maupun anggota kepolisian pun terbakar. Ada motor, dan di depan gedung DPRD itu ada mes milik MPR RI, itu pun dibakar. Di jauh sebelah situ, sebelah kiri ada sebuah restoran Simbaran, itu juga tidak luput dari pembakaran. Itu semua peristiwa terjadi pada tanggal 29 ke tanggal 30 Agustus, karena sampai keesokan hari. Dari kegiatan itu tentu kami mendasari kepada mekanisme atau administrasi penegakan hukum. Kami buatkan laporan polisi. Untuk krimum kami buatkan 6 laporan polisi, dan untuk cyber kami buatkan 5 laporan polisi. Rekan-rekan sekalian, perlu saya jelaskan kenapa dibagi dua seperti ini. Karena ada perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam KUHP dan Undang-Undang Darurat tentang senjata api dan bahan peledak. Itu yang ini adalah direktur. Satu lagi, perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang ITE, itu ditangani oleh cyber sebelah. Ternyata ini TKP-nya pun tidak hanya di sini. Dari hasil pemeriksaan kita mendapatkan bukti-bukti yang kuat bahwa mereka juga melakukan perusakan, pembakaran di Pospol Gentong Tasikmalaya beberapa waktu yang lalu. Kemudian kantor bank Hana Bank di Kota Bandung, bersama-sama mereka merencanakan melakukan kegiatan anarkis. Jadi kegiatan yang terjadi pada tanggal 29, 30 dan seterusnya sampai tanggal 3 itu, ini semua sudah direncanakan. Nah, ini kami bagi dua supaya jelas benar sesuai dengan Undang-Undang ITE. Ada yang kami kategorikan modus operandinya sebagai penghasut. Mereka yang mendistribusikan, mentransmisikan informasi di masa elektronik dan dokumen-dokumen elektronik yang sifatnya menghasut. Satu kelompok lagi yaitu terhasut.
Dari peristiwa ini dan dari penegakan hukum ini kami telah mengamankan 156 orang. Hasil pemeriksaan saksi dan sebagainya barang bukti kami tetapkan 26 orang tersangka yang ditangani oleh Krimum. Pembakaran 187, 170, pengerusakan fasilitas umum dan sebagainya, dan termasuk undang-undang darurat. Mereka yang kami amankan ini ada di tempat demonstrasi, di tempat unjuk rasa itu. Ini kita sampaikan bukan narasi yang dibuat-buat, tetapi ini semua didukung oleh pemenuhan unsur-unsur alat bukti sesuai dengan KUHP 184. Makanya kami berani ekspos saat ini dan kami pertahankan semua telah yang apa kami lakukan dan kami tetapkan mereka sebagai tersangka. Rekan-rekan media sekalian, tibalah saatnya saya menyampaikan tersangka sebagai terlihat untuk Krimum 20. Nah, ini saya sebutkan ada satu nama yang saya sebutkan inisial mungkin ya, karena etikanya begitu. Inisial AD, ini mahasiswa punya kekecewaan yang berat terhadap negara ini, membaca literatur yang ada di depan semua, membeli, memposting ke kelompok anarkis tertentu di luar negeri, dan dia berhasil diterima, accepted oleh kelompok internasional tersebut. Buktinya kelompok internasional tersebut mengirimkan dana kepada mereka. Ini benar, ini real ada, dan duitnya juga ada. Semua buktinya kan ada. Jadi ini terencana tadi, terstruktur, karena sudah mengaitkan dengan organisasi atau kelompok anarkis yang berada di luar negeri atau internasional. Dan mereka yang awal-awal kami tangani di Polda Jabar adalah tokoh-tokoh fundamental yang meyakini ideologi anarkisme. Ada supportnya juga yang di lapas. Ini kami tangkap para pelaku ini tidak semuanya di Jawa Barat. Ada yang kami tangkap di Makassar. Dari Makassar menggerakkan itu. Jawa Timur, Jakarta, dan beberapa tempat-tempat yang lain. Cukup terstruktur organisasinya, sehingga kami ada mahasiswa wira swasta, ya. Nanti mungkin datanya bisa diminta di Humas, sehingga jumlahnya 26 orang. Tadi kita sudah sepakat ada 2 kategori, terhasut sama penghasut. Rekan-rekan sekalian, nanti mungkin secara khusus akan dijelaskan nanti setelah press release ini tentang perannya masing-masing. Bagaimana juga ada yang perannya mentransfer, ya, menerima paket berupa enplak pipa sebagai bahan bom. Mereka beli secara online. Kita bisa expose atau sampaikan informasi ini karena ini semuanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Mereka belajar membuat bom pipa. Pasal-pasal yang kami persangkakan untuk di Krimum itu 170, 406, 187 pembakaran dan kemudian undang-undang darurat. Ya, kalau di cyber yang terhasut kita terapkan pasal 45A ayat 2, Junto 28 ayat 2 Undang-Undang 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang 1 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kita juntukan lagi dengan 170 KUHP.
Dan kita tambahkan lagi juga karena mereka melakukan pembakaran bendera merah putih. Sebagai tambahan atau kesimpulannya, rekan bahwa unjuk rasa yang terjadi pada kurun waktu beberapa waktu yang lalu dari mulai tanggal 29 dan seterusnya sampai tanggal 3 itu adalah dalam kategori yang terencana, terstruktur, dan cukup masif.